mengenal Allah itu atau ma'rifatullah itu wajib hukumnya Bapak Ibu. Maksudnya wajib bagi setiap insan, setiap kita ini mengenal akan Allah. Andai kata besok pagi kita meninggal dunia, karena waktu yang telah ditakdirkan Allah sudah sampai besok pagi, maka malam ini kita mesti dah khatam kaji itu. Ya. Mesti kita khatamkan tentang mengenal Allah itu. Sebab kalau tidak kita khatamkan mengenal akan Allah Bapak Ibu, maka kita nanti perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah itu dalam keadaan tersesat. Apa sebabnya tersesat? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Bani Israil ayat 72 itu. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti di akhirat juga dia dalam keadaan buta dan dialah orang yang tersesat. Tempat orang tersesat itu tiada lain adalah neraka. Kalau Allah katakan Bapak Ibu, orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya itu adalah di neraka. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surat Bani Israil ini? Apakah buta mata di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hatinya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau Allah mengatakan buta mata hati yang tersesat tempatnya neraka, lalu buta mata hati yang dikatakan Allah sesat itu, buta mata hati yang bagaimana maksudnya? Maksudnya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia nggak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat pun dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya. Rupanya yang dikatakan buta tempatnya neraka itu adalah orang yang mata hatinya tidak mengenal akan Tuhannya, orang yang tidak mengenal akan Robnya. Itulah yang dikatakan butuh yang sebenar-benar butuh itu Bapak Ibu. Itu yang buta hakiki itu. Makanya supaya kita tidak dikatakan Allah orang yang buta hakiki, biar tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka disinilah kita wajib mengenal Allah itu dengan jalan mengenal akan diri kita ini. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang makrifat, manusia yang kenal Allah itu adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya. Lalu siapa diri kita ini yang sebenarnya? Nah ini, lihat. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Jadi kalau ada orang bertanya sama Bapak Ibu, yang mana yang dikatakan diri Bapak Ibu? Nah, yang dikatakan diri Bapak Ibu, yang disebut diri Ustadz ini, diri kita semua itu bukanlah tubuh, bukanlah jasmani. Ini cangkangnya nih Bapak Ibu, ini casingnya, ya. Nah, yang dikatakan diri kita itu yang sebenar-benarnya, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Nah, itu yang disebut namanya hayat. Jadi yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu adalah si hayat. Hayat apa artinya Bapak Ibu? Hidup. Hayat itu kan baru sebutan itu. Setiap nama, setiap sebutan mesti ada orangnya, mesti ada wujudnya.
Al-ismu wal musamma wahid, nama dengan diri yang punya nama itu esa dia. Nah, disebut namanya spidol, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut namanya mik, ini wujudnya, ini orangnya. Nah, kalaulah yang dikatakan diri kita itu adalah hayat, yang mana orang yang sebenarnya, yang mana wujudnya tuh, itu baru sebutan. Nah, yang dikatakan hayat itu, yang orangnya itu, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa tuh. Ya, yang dikatakan hayat itu orangnya nyawa, nyatanya wujud Allah, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, itu disebut nyawa. Nyawa rupanya sebutan baru tuh Bapak Ibu. Nyawa tuh baru sebutan. Kalaulah yang dikatakan hayat itu nyawa, lalu mana yang disebut nyawa itu yang sebenarnya? Yang dikatakan nyawa itu yang mana? Yang dikatakan nyawa itu yang sebenarnya itu adalah napas. Napas. Kadang kita payah mencari nyawa yang hidup di batang tubuh kita. Padahal kita setiap detiknya itu bernapas. Ya Bapak Ibu. Sama ibarat ikan mencari air Bapak Ibu. Ikan ini Bapak Ibu ala kenyak kenyin. Lihat tahu kenyak kenyin? Ilmu mudia mondar mandir, ala panjang lalai ikan tuh 7 hari 7 malam ingin mencari air. Itu bahasa Ustaz kenyak kenyinnya, yang mondar mandir. Lah 7 hari 7 malam ikan tadi mencari air di dalam sungai tadi. Lalu air yang dicarinya hendak juga kunjung berjumpa dan bersua Bapak Ibu oleh ikan ini. Ketika ikan itu melewati kawannya yang bernama tunggul kayu yang ada di dalam air tadi, rupanya temannya tadi, sahabatnya yang bernama tunggul kayu, dia memperhatikan sahabatnya ikan ini yang sebenarnya. Kayaknya sahabatku ini ikan nih, pasti ada yang dicarinya ini, tapi apalah yang dicarinya ya? Aku melihat dari bahasa tubuhnya itu, kayaknya ikan ini mondar-mandir, kayaknya panjang-panjang laleknya. Dia berpikir, pasti ada yang akan dicarinya nih. Nah, ketika ikan itu lewat pada temannya sahabatnya tunggul kayu tadi, maka disitulah sahabatnya tunggul kayu bertanya kepada saudaranya ikan, wahai saudaraku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam kamu mondar-mandir. Saya melihat bahasa tubuhmu seolah-olah kamu akan mencari sesuatu. Apakah benar itu wahai sahabatku ikan? Benar betul wahai sahabatku tunggul kayu. Aku sebenarnya memang mencari air selama ini. Tapi air yang aku cari selama ini 7 hari 7 malam tidak kunjung aku temui. Lalu sahabatnya tunggul kayu tadi, karena dia tahu air itu di mana, dia diam dan senyum. Setelah dia diam dan senyum, barulah tunggul kayu tadi itu bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai sahabatku ikan, kalau engkau mau dengarkan nasihat dan fatwa aku, ya, aku akan memberitahukan kepada dirimu. Kamu kan ingin mencari air, tapi air yang kamu cari 7 hari 7 malam kamu tidak mampu menemuinya. Tapi kalau kamu ingin mencari dan menemui air, dengarkan nasihat aku. Baiklah saudaraku tunggul kayu, apapun nasihat dan fatwamu, aku akan dengar, aku akan simak baik-baik, karena aku ingin berjumpa dengan air itu. Apa kata tunggul kayu tadi? Wahai sahabatku ikan, kalau engkau benar-benar ingin mencari dan menemui air, mulai saat dan detik ini, jangan kamu hilir mudik, jangan kamu mondar-mandir, berwukuflah kamu ke dalam diri. Beruzlah kamu ke dalam diri, ikro ke dalam diri, senter ke dalam diri, silau ke dalam diri, ino-inoi ke dalam diri, raso-rasoi, nah ini inoi. Kalau kamu mau menilik ikro, menyilau, menyenter, mengino-inoi ke dalam diri, pasti air yang kamu cari selama ini kamu akan mampu menemuinya. Sebab apa Bapak Ibu? Ikan itu kalau tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana? Hah? Ada enggak ikan itu hidup di luar air? Nah, apa kata sahabatnya tadi? Terima kasih wahai tunggul kayu,
mulai saat dan detik ini saya tidak kemana-mana, saya akan berwukuf, menilik dan menyentar ke dalam diri. Ketika dia menilik menyentar ke dalam diri, disitulah ikan itu kaget, terperenjak aku katanya. Rupanya air yang dicari selama ini tidaklah di mana-mana. Ya, karena dia sudah berada di dalam air. Sebab kalau dia tidak hidup dalam air, ikan tadi, lalu hidupnya di mana? Makanya sebelum adanya air, sebelum adanya ikan tadi, air itu telah ada. Cuma dia mencari air keluar dirinya. Makanya dia tidak akan pernah kunjung bertemu dan bersua dengan air itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, cari dan temui Allah itu ke dalam diri. Itu maksudnya. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Maka disitulah kita wajib mengenali siapa rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya. Rupanya yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat, hidup. Siapa yang katakan yang hidup itu? Yang dikatakan hayat itu adalah nyawa. Siapa nyawa? Yang dikatakan nyawa itu adalah napas. Nih, yang keluar masuk, yang turun naik itu. Napas juga sebutan Bapak Ibu. Siapa sebenarnya yang dikatakan napas itu? Yang dikatakan napas itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Itu yang disebut namanya ruh. Siapa ruh itu sebenarnya? Makanya Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu rahasia aku, kata Allah. Tidaklah aku beri kamu pemahaman, pengetahuan tentang ruh melainkan hanya sedikit, kata Allah. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu, sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang diberitahu tentang ruh itu orang yang sedikit yang lo beritahukan kepada dirinya. Makanya ruh itu dikatakan rahasia Tuhan, rahasia Allah. Secara makna hakikat artinya mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku itu. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Di mana jalannya, di mana pahamnya? Kenapa? Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ruh itu dikatakan tiada lain adalah aku kalau tidak ada prosesnya, tidak ada sebabnya. Kita lihat prosesnya Bapak Ibu. Ya, bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Maksudnya sesungguhnya ruh itu adalah sifat Allah. Lihat, ruh ini itu adalah sifat Allah. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat ma'ani. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama adalah sama. Yang kedua adalah basar. Yang ketiga adalah kalam. Yang keempat ilmu. Yang kelima kudrat. Keenam iradat. Yang terakhir adalah hayat. Jadi ruh itu adalah sifatnya Allah. Sifat yang mana? Itu adalah sama. Sama. Sama itu artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata. Ilmu artinya mengetahui. Kudrat artinya kuasa. Iradat artinya berkehendak, hayat itu artinya hidup. Kalaulah sama itu artinya mendengar, lalu siapa sebenarnya yang mendengar itu? Sesungguhnya yang mendengar itu tiada lain adalah Allah.
Kalaulah basar itu artinya melihat, siapa yang melihat itu? Yang melihat itu adalah Allah. Kalau kalam itu artinya berkata, siapa yang berkata itu? Yang berkata itu adalah Allah. Kalaulah ilmu itu artinya mengetahui, siapa sebenarnya mengetahui? Yang mengetahui itu adalah Allah. Kalaulah qudrat itu artinya kuasa, siapa sebenarnya kuasa? Yang kuasa itu adalah Allah. Kalaulah iradat itu artinya berkehendak, siapa sebenarnya berkehendak itu? Yang berkehendak itu adalah Allah. Kalaulah hayat itu artinya hidup, siapa sebenarnya yang hidup itu? Yang sebenarnya hidup itu adalah Allah. Maka disitulah dikatakan bahwa ruh itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah yang dikatakan namanya Allah. Apa kata Allah? Nih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin, melainkan yang nyata dan yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin itu illa ana. Maka yang aku itulah yang dikatakan Rabbul Izzati yang bernama Allah. Ini yang bernama Allah, Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu setelah ditilik, disilau-silau, rupanya diri yang sebenar diri itu tiada lain adalah Allah. Karena dialah yang wujud, dialah yang ada, dan dialah yang nyata. Kalaulah yang sebenar diri, yang seakmal diri, yang sejati diri, diri sejati itu adalah Allah. Ya. Apakah Bapak Ibu ini mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu ini mengaku Tuhan? Apakah Bapak Ibu ini jadi Allah? Tidak. Kita tidak pernah mengaku Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Kalau kita tidak mengaku Allah, tidak jadi Allah, lalu apa makna yang sebenarnya? Makna yang sebenarnya itu ilmu tauhid yang kita pelajari, ilmu ma'rifat yang kita pahami, bukan karena mengaku Allah, bukan karena kita jadi Allah, akan tetapi ilmu tauhid dan ma'rifat yang kita pelajari untuk mengenal dan memahami bahwa Allah sajalah yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada. Jadi ilmu tauhid ini benar-benar ilmu memurnikan akan keesaan Allah. Bukan kita ingin jadi Allah. Bukan kita mengaku Allah, bukan kita merampok Allah. Tapi untuk memahami, mengenal bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Maka disitulah Allah menjelaskan, Allahu la ilaha illahu. Allah yang wujud dan yang nyata, tidak ada yang wujud dan yang nyata illa huwa, melainkan hanya Dia semata-mata. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah namanya, apapun bentuk dan rupanya, halikun, hakikatnya nggak pernah ada. Kalaulah tiap segala sesuatu hakikatnya nggak pernah ada, lalu siapa yang pernah ada? Siapa yang benar-benar wujud? Illa wajahu, yang sebenar-benar ada dan wujud itu hanya zat semata-mata. Maka disinilah orang-orang arifin, orang-orang arif billah membukakan rahasia untuk mengenal Allah itu pada diri kita. Apa kata mereka dengan ungkapannya? Suhudul wahda fil kasrah. Nah, nih. Suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Nah,
Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Maknanya bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang banyak ini. Allah lah yang wujud pada sisi alam ini. Kenapa Allah yang wujud pada sisi alam? Karena dia cuma yang ada, selain daripada dirinya nggak pernah ada. Kalaulah selain dirinya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada orang bertanya sama Bapak Ibu, Allah itu kan tidak berbentuk dan tidak berupa. Allah tidak pernah sama dengan sesuatu. Ketika dia mengutarakan itu kepada kita, sebenarnya di dalam hatinya itu dia telah memandang ada dua wujud. Ada Allah, ada alam, ada Allah, ada sesuatu. Padahal alam dan sesuatu nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Jadi kalau Allah yang sebenar-benar ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu nggak pernah ada. Kalau tidak ada sesuatu, maka tidak ada pembanding daripada Allah itu. Jadi tidak ada pembandingnya. Jangan dibanding-bandingkan Allah dengan yang lain, karena yang lain nggak pernah ada. Kalaulah yang lain tidak pernah ada, itu maksudnya suhudul wahdah fil kasrah itu bahwa Allah lah yang wujud dan yang nyata pada segala sesuatu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Ya. Yang banyak itu adalah alam sesuatu, yang satu itu adalah Allah. Pandang yang banyak pada yang satu. Maksudnya bahwa sekalian alam, seisi alam, itulah nyatanya wujud Allah. Nah, sekalian alam, apapun bentuk dan rupanya, itulah nyatanya akan wujud diri Allah. Kenapa sekalian alam itu wujud nyatanya diri Allah? Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka dia yang wujud pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Nah, yang terakhir, suhudul wahdah fil wahdah. Nah, pandang yang satu pada yang satu. Itu maksudnya pandang Allah yang tampak juga Allah. Makna yang sebenarnya Allah lah yang memandang dan menyaksikan akan wujud rupa dirinya sendiri. Inilah dalam bahasa tauhid, ya, segala sesuatu ini, inilah yang disebut namanya, ya, secara bahasa tauhid, segala sesuatu itu yang disebut namanya ainullah atau disebut wujudullah. Nyatanya Allah atau wujudnya Allah. Dalam bahasa tasawuf, nah, maka segala sesuatu ini disebut namanya mir'atillah. Mir'atillah itu adalah cermin Allah, tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Nah, secara ilmu fikih atau ilmu syariat, maka disebut namanya hamba Allah, atau disebut namanya makhluk Allah, maka juga disebut namanya dengan alam. Ya. Jadi secara ilmu fikih, ilmu syariat, disebut namanya alam, disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba Allah. Secara ilmu tasawuf, ilmu tarekat, disebut cermin Allah, tempat memandang nyatanya rupa Allah. Secara ilmu tauhid, dikatakanlah nyatanya Allah, wujudnya Allah. Secara ilmu ma'rifat, itu tiada lain adalah Allah. Disitulah Allah jelaskan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Bahwa dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa dirinya.
Wa khalaqal insan, khalaqal insan ala surati rahman. Dijadikan insan itu juga sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu adalah Allah. Makanya kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan nyatanya wujud Allah yang terang dan yang nyata itu, pandangnya kepada insan. Siapa insan itu? Nah, ini kata Allah. Siapa insan ini? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Makanya orang yang telah mampu mengenal akan rahasia dirinya, disitulah dia mengenal Allah, karena Allah sebenar-benarnya yang menjadi akan rahasia dirinya, Bapak Ibu. Barulah sempurna pengenalan diri kita kepada Allah. Jadi kalau sudah sempurna pengenalan diri kita kepada Allah, disitulah mudahnya kita itu mengingat Allah. Ya, contoh, nah, lihat, Ustadz ada sahabat, ya, namanya, ya, Pak Nur namanya Bapak Ibu, Pak Nur. Walaupun namanya Ustadz kasih tahu sama Bapak Ibu, Pak Nur, bisakah Bapak Ibu mengingat diri Pak Nur itu? Walaupun namanya sudah Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu. Bisa enggak Bapak Ibu mengingat dirinya Pak Nur itu? Tidak ya. Nah, kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat ayah bunda anak cucu menantu? Walaupun ayah bunda kita anak cucu menantu kita tuh jauh dari sini sekarang. Bisa enggak mengingat? Apa sebabnya Bapak Ibu bisa mengingat ayah bunda? Sudah kenal, sudah berjumpa, sudah bertatap wajah. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengingat teman Ustadz namanya Pak Nur? Karena belum kenal, belum jumpa, dan belum bersua. Begitulah sebenarnya, kalau kita sudah kenal Allah, sudah berjumpa Allah, sudah menyaksikan Allah, dan sudah bertatap wajah dengan Allah, disitulah mudahnya kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya bahwa dialah yang wujud ini. Mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki, inilah yang disebut namanya wujudullah. Nah, lihat, kalian buat ini. Mulai dari ujung rambut ini sampai ujung kaki, ini yang disebut namanya wujudullah itu. Atau disebut namanya ainullah. Nyatanya Allah atau wujudnya Allah. Ya. Sekarang kalau memang insan ini adalah wujudnya Allah, nyatanya Allah, lalu bagaimana pula kita memandang samanya Allah tuh? Nah, memandang samanya Allah itu pada insan, nyatalah pada telinganya. Untuk memandang basarnya Allah pada insan, diri Bapak Ibu ini wujudullah, itulah pada mata nih. Nah. Memandang kalamnya Allah pada Bapak Ibu insan ini, inilah pada mulut. Untuk memandang ilmunya Allah pada insan, itu pada akal. Untuk memandang kudratnya Allah pada insan, itulah pada kakinya, kaki tangannya, kudratnya. Nih. Nah. Untuk memandang iradatnya Allah pada insan, lihatlah pada hati. Kalau Bapak ada kehendak, Ibu ada keinginan, maka kehendak dan keinginan Bapak Ibu itu letaknya di hati, itulah iradat Allah tuh. Untuk memandang atau melihat hayatnya Allah pada insan,
Lihatlah pada napas yang turun naik melalui hidungnya, yang keluar masuk. Itu dia. Maka inilah yang disebut namanya wujudullah itu. Wujudnya Allah. Kalaulah insan ini katakan wujudnya Allah, wujud melihat sama basar kalam ilmu kuda iradatnya Allah, maka sempurnalah penglihatan Bapak Ibu untuk mengenal Allah sempurna pada diri. Inilah yang dikatakan oleh Allah, inna rabbaka ahata binas. Inna rabbaka ahata binas. Nah. Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, maksudnya Rabbmu itu, sesungguhnya aku ini telah meliputi akan diri setiap manusia ini. Jadi kalaulah Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia, maka sempurnalah sebenarnya akan nyatanya rupa Allah itu pada diri masing-masing. Inilah yang Ustadz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya itu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata? Ayahkah, ibukah, suamikah, isikah, anak cucu menantu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya apa yang dipandang oleh mata pada ayah, ibu, suami, istri, anak cucu menantu. Itulah sebenarnya nyatanya akan rupa diri Allah. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu ayah ibu. Yang terpandang itu suami istri, anak cucu dan mantu. Padahal pandangan zohir memang terpandang ayah ibu. Pandangan zohir terpandang suami istri. Pandangan zohir terpandang anak cucu dan menantu. Pandangan zohir terpandang jamaah. Akan tetapi pandangan batin yang terpandang itu hanya Allah. Rupanya kalau Allah yang terpandang, maka sesungguhnya diri Bapak Ibu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Nah, bisa Bapak Ibu memahami itu? Dirimu, ini bahasa kiasnya. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, maka akulah sebenar-benarnya dirimu, dan dirimu itulah wujud nyatanya akan diriku. Jadi tidak terpandang yang lain lagi selain daripada Allah. Siapa yang terpandang yang lain selain pada Allah, itulah pandangan yang berdosa. Apa kata Rasul? Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa dan mampu memandang dan melihat kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang dan melihat Allah yang sudah wujud dan yang nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak berfaedah. Itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan yang bernilai ibadah, pandangan yang tidak berdosa adalah pandangan yang mampu memandang Allah pada segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya akan diri Allah itu. Akan tetapi sempurnanya memandang Allah pada segala yang wujud, sempurna pada diri insan, pada diri masing-masing. Walaupun Ustadz mengatakan pada diri masing-masing, tapi ingat, diri masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri masing-masing itulah nyatanya akan diri Allah. Rupanya Bapak Ibu ndak orang sebenarnya. Lihat ya. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, akan tetapi manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun orang mengatakan kita ini insan, insannya kita bukanlah kenyataan diri kita.
Kalaupun orang mengatakan kita punya diri, akan tetapi diri kita ini bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah nyatanya diri kita, orang bukanlah nyatanya diri kita, manusia bukanlah nyatanya diri kita, insan bukanlah nyatanya diri kita, lalu siapa sebenar-benarnya yang dikatakan diri, yang dikatakan manusia, yang dikatakan insan, yang dikatakan orang itu? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kenapa? Karena dialah yang sempurna, meliputi segala sesuatu, akan tetapi kesempurnaan Allah meliputi segala sesuatu, sempurnalah pada diri insan itu. Maka disinilah kita mesti mampu memahami. Kalau kita ingin sempurna mengenal Allah, jalan yang paling mudah itu dua hal saja Bapak Ibu. Usah antarkan kajinya malam ini Bapak Ibu. Ini udah kaji ini, tapi kita naikkan ke atas. Dua hal yang Bapak Ibu pahami. Kalau kita ingin sempurna mengenal Allah itu, pertama, kenali yang pertama kali diciptakan Allah. Yang kedua, kenali pula apa asal kejadian segala yang ada ini. Kalau kita tahu yang pertama kali dijadikan Allah, dan kita paham juga asal muasal segala yang ada ini, insya Allah pasti Bapak Ibu sudah sempurna mengenal Allah itu. Nah, kita lihat memahaminya. Nah, ini kan rahasia diri tadi kan. Nah, lalu kita tarkikkan ke atas. Setelah kita tarkikkan ke atas, kita tanazulkan dia kembali. Nah, ya. Bagaimana memahami tanazulnya? Allah katakan dalam surah Al-Insan ayat 1, kalau tidak salah benar tuh. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang enggak pernah bisa disebut. Apa sebabnya? Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang enggak pernah bisa disebut. Karena ketika itu, ya, diri Bapak Ibu belum ada. Jangankan diri Bapak Ibu belum ada pada saat itu, yang namanya alam semesta, namanya langit dan bumi, juga belum ada. Jangankan namanya alam semesta, langit dan bumi belum ada, aras, luh, kursi dan mahfuz pun juga belum ada. Nah, jangankan aras, luh, kursi, mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka belum ada, nur saja ketika itu juga belum ada. Jangankan nur belum ada pada saat itu, namanya saja juga belum ada. Jangankan namanya belum ada, dirinya saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada itu adalah yang maha ada. Kata-kata yang maha ada juga belum ada. Kalau kata-kata maha ada juga belum ada, lalu siapa yang ada? Yang ada ya dia. Kata-kata dia pun juga belum ada. Paning aku apalagi mau disebut? Itulah yang dimaksud kosong dalam ketiadaan. Bayangkan tuh kosong dalam ketiadaan atau kosong dalam kehampaan. Kau mulai bakar ikan yang nampak Ustaz. Walaupun dia kosong dalam ketiadaan, dia kosong dalam kehampaan, jangan dibilang dia tidak ada. Jangan dibilang dia tidak wujud, jangan dibilang dia tidak nyata. Dia ada, dia wujud, dia nyata. Namun ada dan wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan. Buktinya, kita ambil contoh, dekatkan pemahamannya.